Aku melangkah dengan iman, bertahan dengan doa, kuat karena Tuhan menopangku. Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Apakah kamu sudah mengucapkan syukur atas napas kehidupan dan juga hari yang bahagia, yang cerah pada hari ini untuk kita melaksanakan proses pembelajaran kita kembali di bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di sekolah yang sangat kamu rindukan, SD Budi Murni 7 Medan. Baik, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Oke? Untuk kali ini kita akan membahas kita akan mempelajari contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Tapi sebelumnya kita akan mengulas kembali materi kita di minggu yang lalu, agar selalu kamu tetap mengingatnya. Dengan peta konsep pembelajaran masih sama karena kita masih tetap di bab 1, Kita akan mempelajari tentang informasi, komunikasi dan juga teknologi. Dengan tujuan pembelajaran, dan setelah nanti kamu mempelajari bab ini, kamu akan mampu atau kamu akan dapat menjelaskan pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua, setelah kamu mempelajari bab ini, kamu akan mampu mengetahui kegunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Oke? Jadi itu tujuan kita untuk mempelajari bab ini. Oke, ini materi kita minggu yang lalu. Di situ kamu lihat ada gambar anak sedang berbicara pada ayahnya, berarti ini komunikasi langsung karena dia berkomunikasi tanpa menggunakan alat komunikasi. Lalu yang kedua, ibu sedang menelepon, dia menggunakan teknologi telepon, berarti dia sedang berbicara di luar dari daerah dia, ataupun dia sedang berbicara kepada teman dia, berkomunikasi dengan jarak yang jauh menggunakan telepon. Berarti dia di sini dikategorikan komunikasi tidak langsung karena dia berkomunikasi menggunakan alat, dia tidak langsung berhadapan. Oke? Lalu yang ketiga juga sama saja, ini komunikasi tidak langsung karena mereka mendapat informasi melalui televisi, melalui alat atau melalui teknologi televisi. Oke? Itu dia. Lalu ini kemarin tentang ulasan informasi itu artinya keterangan atau berita. Sedangkan komunikasi penyampaiannya, penyampaian keterangan pesan atau berita. Jadi informasi itu berita. Jadi kalau kamu menyampaikan berita itu tadi, berarti kamu sedang berkomunikasi. Oke. Kemudian kita masuk ke ini tadi perbedaannya, komunikasi langsung dengan tidak langsung. Saya yakin kamu sudah paham untuk membedakan komunikasi langsung dengan tidak langsung. Oke? Yang pertama, komunikasi langsung berarti dia berkomunikasi tanpa menggunakan alat komunikasi. Sedangkan komunikasi tidak langsung, dia berkomunikasi menggunakan alat komunikasi. Kalau komunikasi langsung itu dia langsung berhadapan ke teman, tempat dia untuk berkomunikasi. Lalu kita masuk masalah informasi itu dapat disimpan,
bisa disimpan di buku tulis. Seperti contoh ini pembelajaran kita. Nanti informasi yang saya sampaikan kepada kamu, pembelajaran yang saya sampaikan kepada kamu, bisa kamu catat, bisa kamu pindah ke buku tulis. Lalu informasi itu bisa juga disimpan di dalam koran, di majalah, sehingga nanti bisa disebarkan dan seluruh se-Indonesia bisa mengetahui informasi yang terbaru di hari ini. Oke? Informasi juga tidak luput dari buku tulis, koran, dan majalah. Informasi itu bisa juga disimpan di komputer. Oke, ini tadi dia contoh alat teknologi, ya. Jadi fungsi teknologi itu apa? Jadi kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa fungsi teknologi itu? Fungsinya adalah untuk membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Oke. Jadi kita masuk ke yang B, contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Nanti boleh kamu baca ulang lagi ya di rumah ya. Silakan kamu baca agar kamu lebih mengerti lagi pembahasan materi kita hari ini. Ada banyak alat teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya juga bermacam-macam. Bisa kamu ketahui ya, mungkin dari rumah kamu sendiri pasti ada banyak alat teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya apa? Ada smartphone, ya. Ada nanti dia televisi, ada nanti dia radio, ya. Ada nanti dia majalah, ada laptop dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, ya. Saya yakin kamu mempunyai itu semua. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Ayah membaca koran. Ya, kamu lihat gambar yang di sini, ya. Koran berguna untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Pernahkah kamu melihat atau kamu berlangganan atau kamu membaca koran? Kamu itu membaca koran atau coba kamu tanya kepada ayah kamu atau ibu kamu ataupun kakak dan abang kamu, coba kamu tanya ke mereka, apa fungsi dari koran itu? Kenapa kita membaca koran? Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang terbaru. Ya. Jadi informasi contoh SD Budi Murni 7 membuka pendaftaran murid baru di tahun 2021-2022 dicantumkan di dalam koran. Berarti ada informasi pendaftaran murid baru. Itu dia tadi fungsinya, ya. Jadi fungsinya koran itu adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Lalu yang kedua, kita lihat gambar yang kedua. Kita baca sama-sama. Aku suka membaca. Buku kegemaranku beraneka ragam. Aku membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kamu lihat dia itu sedang membaca, ya. Buku kegemarannya itu katanya di situ apa buku kegemarannya? Buku kegemarannya ada banyak, beraneka ragam, berarti ada banyak macamnya. Bisa nanti dia tentang teknologi, bisa dia tentang nanti ada contoh bukumu, ada buku tematik, ada buku bahasa Inggris dan banyak lainnya. Oke? Fungsinya apa dari dia untuk membaca buku tadi? Apa fungsinya untuk dia? Supaya dia mendapatkan pengetahuan. Sama seperti kamu kan. Kamu sudah duduk di kelas 1 dan sudah dibagikan bermacam buku kepadamu, ya. Lalu kamu baca. Gunanya untuk kamu baca itu apa? Supaya pengetahuan kamu bertambah. Itu dia, ya. Lalu di sini ada dua gambar juga. Kita lihat gambar yang pertama, kita baca sama-sama yang berwarna hijau ini. Adik sedang menonton televisi. Dengan televisi, kita bisa menonton macam-macam tayangan. Ada tayangan berita, film, dan pengetahuan.
Apalagi sekarang di masa PPKM ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan stay at home. Maksudnya untuk apa? Kita tetap tinggal di rumah. Untuk apa? Agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Makanya kita dan kamu pun jangan keluar rumah dulu, ya. Keluar rumah pun mungkin kamu harus mengikuti protokol kesehatan, kamu harus pakai masker, ya, dan taati semua peraturan yang diberlakukan, ya. Jadi kita lihat tadi adik kita sedang menonton televisi, ya. Kamu lihat dia ditemani sebuah boneka beruang, ya, dan dia sambil memegang remote, ya. Dengan televisi kita bisa menonton macam-macam tayangan. Iya, saya yakin kamu tadi stay at home, kamu selalu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, pasti kamu sering menonton, ya, agar menghilangkan kejenuhan atau kebosanan. Kamu pasti memiliki televisi di rumah dan kamu sudah memiliki jadwal-jadwal tertentu. Contoh, kamu menonton berita jam berapa. Apalagi saat ini ada tayangan Olimpiade, ya. Kamu dapat melihat atlet-atlet Indonesia, dia juara berapa, bagaimana peraturannya, bagaimana teknik bermainnya. Iya, kamu dapat menonton macam-macam tayangan. Lalu nanti kamu saatnya menonton film, contoh SpongeBob, atau kamu menonton film animasi lainnya seperti contoh Tom and Jerry, ya, Krishna, ataupun masih banyak lagi, ya. Lalu ada film, ya, mungkin ada banyak film-film sinetron ataupun film anak-anak, ya. Dan itu fungsinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kamu dengan dunia luar. Oke? Itu dia fungsinya kamu menonton televisi. Lalu yang kedua, kita lihat gambar yang di sini. Ibu bekerja menggunakan komputer. Ya, kita lihat di depannya ada sebuah komputer, ya. Macam-macam komputer ini juga ada banyak, tapi nanti kita bahas satu persatu. Ibu berkomunikasi dengan teman kerjanya menggunakan komputer. Iya, jangan salah, kita dapat berkomunikasi menggunakan komputer, bisa juga, ya. Akan tetapi komputer kita itu harus terhubung ke internet, ataupun mungkin di rumah kamu ada wifi. Iya, komputer itu harus terhubung terlebih dahulu ke internet, sehingga komputer tadi dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Oke, ibu berkomunikasi melalui email. Ya, apa itu email? Email itu artinya surat elektronik, ya. Jadi dia tidak seperti contoh kita mengirim surat atau mengirim paket, ya, lalu kita antar ke kantor pos, ya, atau kita antar ke Tiki jasa pengiriman, ya. Tidak seperti itu. Jadi ibu berkomunikasi seperti WA, ya, email. Jadi dia mengirimkan surat elektronik, dia langsung dari komputer itu, ya, yang terhubung ke internet. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu email, email itu adalah surat elektronik. Oke, paham ya? Oke. Lalu di sini ada dua gambar juga, kita lihat. Kakak sedang menelepon. Telepon berguna untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh. Ya. Dengan telepon kita dapat berbicara tanpa perlu berhadapan. Ya. Sama seperti mungkin telepon mungkin sudah jarang, ya, ataupun tidak ada lagi di rumah kamu. Karena apa? Karena teknologi tadi selalu berkembang. Contoh telepon, dulu telepon seperti ini dia masih mempunyai kabel, dan di sini ada kabel lagi yang terhubung ke tiang, ya. Ini teknologi yang sudah termasuk kuno, ya. Sekarang apa? Sekarang sudah banyak menggunakan smartphone. Oke? Iya.
Jadi gunanya telepon ini untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh. Ya. Jadi tidak perlu contoh ke Jakarta ataupun ke Siantar ataupun ke Pakam ataupun kemana itu, ya. Kita tidak perlu menjumpainya untuk berkomunikasi. Ya. Zaman sekarang tinggal gunakan telepon, ya. Catat nomor handphonenya, hubungi, sudah kita bisa berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh. Tidak hanya berbicara, kita langsung bertatapan seperti kita berhadapan. Ya, dengan teknologi yang terbaru saat ini dan juga begitu aplikasinya. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Ayah sedang menelepon. Ayah menggunakan telepon genggam. Ya, kita lihat dia sedang bertelepon. Ya, lalu dia mengatakan halo, dia memegang sebuah smartphone. Ya, telepon genggam dapat dibawa kemana-mana. Ya, kita lihat kan. Coba kamu bayangkan telepon ini tadi dia mempunyai kabel ke tiang, lalu dia pakai kabel lagi untuk ke pendengar dan pembicaranya. Ya, ini sangat merepotkan dan ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau smartphone bisa kita bawa kemana saja. Mau di kamar mandi kita bertelepon bisa, mau di gedung bertingkat kita bertelepon bisa, mau di ruangan kita bertelepon bisa. Jadi bebas, ya. Jadi ini dia tadi perkembangan teknologi. Kita lihat ya. Dia sama-sama bisa untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, smartphone kini bisa dibawa kemana-mana. Ya, teknologi ini tadi bisa kita bawa kemana-mana, sehingga telepon sudah ketinggalan zaman. Lalu kita lanjut lagi, kita lihat koran, buku, majalah, televisi, komputer, dan telepon disebut alat komunikasi dan informasi. Iya, koran tadi, ya dia itu termasuk alat untuk menyampaikan informasi. Begitu juga dengan buku, majalah, dan televisi, komputer, dan telepon itu termasuk juga alat komunikasi dan informasi. Ya. Alat komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Oke? Itu dia ya. Jadi setidaknya wawasan kamu sudah sedikit bertambah tentang alat-alat komunikasi, fungsi dari alat komunikasi, dan juga kemajuan dari teknologi. Ya. Oke, itu dia untuk hari ini. Ya. Minggu depan kita akan masuk ke subjudul kemajuan teknologi. Jadi apa itu nanti di dalam, Pak? Apa yang kita bahas di dalam? Yang mau kita pelajari nanti di dalam, mulai dari teknologi yang kuno sampai teknologi yang terkini. Jadi kamu nanti bisa melihat perkembangan teknologi itu bagaimana. Ya, dari yang dulunya sampai yang sekarang modern. Oke? Itu dia. Sekian dulu video pembelajaran atau materi pembelajaran kita untuk hari ini. Di sini tetap saya akan menyampaikan 2 kalimat bijaksana, ya, dan bisa nanti kamu tanamkan ke diri kamu, ya, dan menjadi motivasi untuk kamu belajar. Oke? Apa itu? Kalimat yang pertama itu orang bijak. Ya, kamu dengar ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Saya mau bertanya kepada kamu, kamu mau menjadi orang yang bijak belajar ketika mereka bisa, atau menjadi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa? Iya, saya yakin kita semua menjadi orang yang bijak. Jadi orang bijak itu bagaimana? Belajar ketika mereka bisa. Oke? Jadi sekarang kamu dipercayai memegang smartphone, ya. Gunakanlah smartphone itu tadi, gunakanlah handphone itu tadi untuk belajar.
selagi kamu masih diberikan kepercayaan untuk memegang smartphone, ya, coba beri kepercayaan untuk orang tua bahwa kamu itu sudah mampu untuk menguasai teknologi itu tadi, ya. Dan kamu, selagi kita sehat, selagi kita masih butuh wawasan, kita butuh pengetahuan yang lebih luar biasa lagi, cobalah belajar selagi kamu bisa. Jangan nanti kamu belajar ketika pada saat contoh kamu mau ulangan, barulah kamu baca catatan kamu, barulah kamu ulangi materi pembelajaran dari saya. Jangan ketika nanti waktu ujian sekolah naik-naikan kelas barulah kamu belajar. Jangan, ya. Selagi kamu masih sehat, kita masih sehat, kita masih bugar, kita masih diberi teknologi untuk sebagai alat pembelajaran kita. Iya, kita belajar, ya. Jadi belajar itu tidak ada batasan usia. Baik itu opung-opung, baik itu kakek-kakek, nenek-nenek, ya, sudah tua, dia tetap harus belajar. Oke? Jadi apalagi kamu, ya, kamu harus lebih serius lagi untuk belajar. Saya yakin kita semua bisa. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatanmu, makan yang banyak, makan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ya, berjemur pada pagi hari, ya, itu sangat berpengaruh untuk kamu, ya. Berjemur di bawah matahari, ya, batasannya sampai jam 9 ataupun jam 10, ya. Pakai masker kemana-mana pun kamu atau keluar rumah, yang penting kamu lewat dari pintu rumah, kamu harus pakai masker. Oke? Saya yakin semua bisa mengikuti dan memahami semua pembelajaran yang sudah saya berikan. Sekian, shalom, jangan lupa berdoa, sampai berjumpa minggu depan.